Hai, bertemu lagi dengan saya, Komang Sutrisna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai vektor untuk pelajaran fisika kelas 10. Nah, sebelum lanjut, yang suka silahkan di like, kemudian di subscribe. Oke, kita. Nah, jadi untuk pelajaran fisika sebelumnya kita sudah mengenal ada yang namanya besaran pokok, besaran turunan. Nah, tapi selain itu masih ada lagi sifat penting dalam fisika yaitu menyangkut arah. Nah, terkait dengan arah, kita mengenal ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar, itulah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Contohnya seperti panjang, massa, waktu, volume, kelajuan, energi, dan lainnya. Nah, berbeda dengan vektor, besaran vektor selain memiliki besar juga mempunyai arah. Artinya, arah sangat berpengaruh pada nilai dari resultan atau gabungan vektor itu sendiri. Nah, jadi contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, momen gaya, dan lainnya. Nah, misalnya kita ambil satu contoh perpindahan. Kenapa arah itu penting? Misalnya untuk perpindahan 2 meter di samping panjangnya 2 meter atau nilainya 2 meter juga harus tahu arahnya kemana. Karena perpindahan itu bisa ke samping kiri, bisa ke samping kanan, ke depan, ke belakang, atau kemana saja. Oleh karena itu arah sangat penting. Inilah besaran vektor. Nah, kemudian vektor digambarkan berupa garis lurus beranak panah, atau mungkin sederhananya dilambangkan dengan anak panah. Jadi, besar vektor itu menyimbolkan atau disimbolkan dengan panjang panah itu sendiri, sedangkan ujung anak panah itu menyatakan arah vektor. Nah, sehingga panjang dari sebuah vektor itu menunjukkan nilai atau besaran atau besar vektor itu. Kemudian cara penulisan vektor dapat dituliskan dengan menggunakan simbol, misalnya simbol A dengan garis di atasnya, atau bisa juga ditulis dengan cetak tebal. Nah, jadi sesuai dengan persamaan yang tadi. Jadi ini. Nah, jadi ini akan kita pakai. Nah, sehingga kita tinggal masukkan angkanya. Kita masukkan angka dari vektor P yang besarnya 5 satuan, kita masukkan. Kita koreksi dikit ya. Nah, jadi kita masukkan nilai dari vektor P besarnya 5 satuan ke dalam persamaan, kemudian vektor Q yang besarnya 3 satuan kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga kita dapatkan P-nya 5 kuadrat tambah Q-nya 3 kuadrat tambah 2PQ, berarti 2 kali 5 kali 3 cos 60 derajat. Nah, jangan lupa nilai cos 60 derajat itu adalah setengah. Sehingga kita masukkan 25 tambah 9 tambah 30 kali setengah. Masih di bawah akar. Sehingga hasilnya adalah akar 49 dan kita dapatkan hasil akhirnya sebesar 7 satuan. Nah, inilah cara penerapan atau penggunaan atau penyelesaian soal-soal resultan vektor. Demikian untuk kali ini. Sekali lagi kalau suka silahkan like dan subscribe. Kemudian terima kasih. Semoga bermanfaat.